Apa kau yang bernama Miko? Kau siapa? Aku jenderal dari pusat kepolisian. Kau jenderal? Di belakangmu itu Sena dengan adiknya. Apa itu benar? Ya. Dan kamu yang sudah membantai semua orang di sini, termasuk pimpinan polisi dari kota Mandala. Aku melakukannya karena mereka memang sudah seharusnya dibantai. Aku tahu kau akan menangkapku dan juga menangkap Sena. Tapi aku mohon, kau bisa menangkapku, tapi jangan Sena. Sena hanya korban dari kekejaman pimpinan polisi itu. Kau salah, Miko. Aku kesini memang bertujuan melakukan penangkapan. Tapi bukan kau ataupun Sena yang akan aku tangkap. Aku kesini justru akan menangkap pimpinan polisi itu. Karena aku tahu, semua yang dilakukannya semasa menjadi pimpinan polisi sudah melanggar aturan kepolisian. Termasuk pimpinan itu juga menangkapmu itu kesalahan besar. Dan aku sebagai jenderal pusat meminta maaf sama kamu dan juga Sena. Sekaligus, aku juga berterima kasih karena kalian berdua sudah membantu kepolisian. Jadi aku dengan Sena tidak akan ditangkap? Tentu saja tidak. Aku sudah tahu semua kebenarannya. Berkat laporan dari orang yang selama ini membelamu. Siapa yang melaporkan? Aku yang melaporkannya. Aku tahu kau tidak bersalah. Jadi aku menemui jenderal untuk menyelidiki kasusmu. Pak Dirga, Bapak. Aku mengira Pak Dirga tidak akan datang menolongku. Tapi ternyata aku salah. Tidak mungkin aku diam saja melihat kau dalam masalah, Miko. Terima kasih, Pak Dirga. Miko. Bapak. Kita hentikan saja pencarian adik kamu, Miko. Bapak nggak mau kejadian ini terulang lagi. Kita pulang saja, Miko. Bapak, Miko sudah menemukan adik Miko. Kamu menemukan adik kamu? Ya, adik Miko yang selama ini kita cari. Sekarang ada di belakang Miko. Namanya Sena. Jadi, dia adik kamu? Ya. Bapak nggak nyangka, dengan semua masalah yang kamu hadapi selama di kota ini, itu justru membawamu bertemu dengan adikmu. Iya, Pak. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Miko. Teman-teman, setengah mati kita nyariin lo. Ternyata lo di sini, Miko. Maafin gue udah bikin kalian khawatir. Miko, sebenarnya lo kenapa? Dan kenapa semua ini terjadi? Ceritanya panjang. Nanti gue ceritakan. Yang penting, sekarang semuanya udah selesai. Syukurlah. Baiklah, Miko. Sekarang kau dengan Sena bisa bebas. Dan jaga dirimu baik-baik. Ya. Herman, lepaskan aku. Berani sekali kau memasukkan aku ke dalam penjara. Lepaskan aku sekarang, Herman. Aku ini pimpinanmu. Mulai sekarang kau bukan lagi pimpinanku. Kau tidak pantas menjadi pimpinan. Herman, Herman, Herman. Lepaskan aku, Herman. Kara, kenapa kakak di rumah? Kakak lama pingsan setelah pertarungan semalam. Pertarungan semalam. Tapi bukankah kamu juga pingsan? Kara hanya dibius, jadi setelah biusnya hilang, Kara udah sadar lagi. Jadi gitu. Syukurlah, kamu baik-baik aja. Tapi siapa yang membawa kakak ke rumah? Kak Miko yang bawa kakak ke rumah. Miko, di mana dia? Kak Miko ada di luar. Kak Sena harus bertemu Miko. Tunggu, Kak. Kenapa, Kara? Ini surat untuk Kak Sena dari ayah. Surat dari ayah? Kakak harus baca surat itu. Sena, semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada. Ayah tahu kamu begitu menyayangi ayahmu ini. Tapi ayah harus beritahu kamu kebenarannya. Kalau sebenarnya, kamu bukan anak kandung ayah. Kamu ayah temukan saat masih bayi di suatu tempat. Lalu ayah membawamu pulang dan menjadikanmu sebagai anak ayah. Maafkan ayah. Semoga setelah kamu tahu semua kebenarannya, kamu bisa bertemu dengan keluarga kandungmu. Sekali lagi, maafkan ayah, Sena. Jadi, ternyata ayah bukanlah ayah kandung Sena.
Gue datang ke kota Mandala sebenarnya gue mencari adik gue. Tanda itu hanya dimiliki oleh orang dari keturunan mata merah. Itu artinya lo orang yang selama ini gue cari. Sena, lo adik gue. Tapi Sena, gimana jika orang yang selama ini lo panggil ayah itu ternyata bukan ayah kandung lo? Kenapa lo ngomong itu? Gua cuma pengen tahu jawaban lo. Gimana kalau ternyata lo bukan anak kandung ayah lo yang sekarang? Gimana kalau ternyata kedua orang tua lo yang sebenarnya udah meninggal dan lo sebenarnya punya seorang kakak? Apa yang akan lo lakukan jika kenyataannya seperti itu? Miko, apa lo bisa bicara hal yang gak sekonyol itu? Kalau lo masih bahas itu lagi, lebih baik lo diam. Apa semua yang dikatakan Miko itu benar? Jika aku adalah adik kandungnya? Kara, kakak harus bertemu Miko sekarang. Di mana dia? Akhirnya semuanya selesai. Dengan semua yang telah terjadi, banyak pelajaran yang bisa aku ambil. Salah satunya adalah menjadi seorang kakak yang baik untuk adiknya. Walaupun sampai saat ini, Sena masih belum mengakui jika aku adalah kakak kandungnya. Tapi setidaknya, aku sudah bertemu dengannya. Kakak! Lo panggil gua kakak? Ya. Gua gak menyangka orang yang tiba-tiba datang di kehidupan gua, menawarkan makanannya ketika di penjara dan duduk di sebelah gua, lalu sekarang menyelamatkan hidup gua dan adik gua. Dan orang itu adalah kakak kandung gua. Jadi sekarang lu percaya? Bukan hanya percaya, tapi gue juga beruntung punya kakak seorang Miko. Ternyata Tuhan menggunakan cara terbaiknya buat lo percaya. Tapi gimana? Apa gue selama ini udah jadi kakak yang baik? Kakak yang baik tapi juga menyebalkan. Gue gak nyangka ternyata kita kakak adik. Kenapa tertawa? Itu karena gue bahagia. Lo bahagia? Kalau gitu mendekatlah. Untuk pertama kalinya aku melihat Sena tertawa selepas itu. Dan dengan semua masalah yang aku alami selama mencarinya, aku tidak sedikit pun menyesalinya. Karena akhirnya, aku bisa bertemu dengan Sena. Dan dia mengakui aku sebagai kakak kandungnya. Terima kasih Tuhan.